Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas pertama kali sebelum bahas nadhoman. Sebentar saya tanya. Tadi nadhoman dibaca apa belum? Tadi nadhomannya dibaca apa belum? Dibaca Sudah. Selesai semua. Sampai selesai. sampai selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tidak ada tidak ada mukadimahnya. Langsung kepada nadhoman. Beliau memulai ucapan nadhomannya dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Abda'u, aku memulai bismillah dengan nama Allah. Warrahmani, dan dengan sifat Allah yang berupa Rahman. Wabirrahimi, dan sifat Allah berupa Rahim. Daimil ihsani, yang senantiasa memberi kebaikan kepada kita. Kita preteli nadhoman pertama ini. Abda'u, aku mulai. Jadi mu'allif itu atau pengarang nadhoman tadi itu memulai karangan tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena dua alasan. Yang pertama, untuk mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran memulai ayatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Maka kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan Bismillah termasuk daripada Fatihah. Karena Bismillah dikatakan as-sab'ul matani, termasuk daripada ayat yang 7. Kita menyatakan kalau Bismillah termasuk daripada ayat. Adapun ayat terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu menyambung kepada ayat sebelumnya. Beda dengan ulama-ulama lain yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu bukan ayat, tapi permulaan setiap surat. Makanya di setiap surat itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Maka dari itu mereka dikatakan ashabul matani 7 ayat, pastinya akan kurang. Maka mereka memisah ayat yang terakhir, suratal ladzina an'amta 'alaihim, 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, ayat yang lainnya. Jadi jangan kaget kalau Fatihah ada yang membacanya Bismillah termasuk ayat, ada yang membacanya Bismillah itu bukan termasuk ayat. Paham? Sekarang, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, beliau memulai karangan tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tidak lain adalah untuk mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang dianggap penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dianggap kurang barokah. Ya, sekarang kita tulis bagaimana hukum Bismillah. Hukum Bismillah ada 5. Hukum Bismillah ada 5. Yang pertama, berhukum wajib. Kapan Bismillah dianggap hukum wajib? Ketika di dalam sholat. Seperti kita katakan tadi, ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bismillahnya hukumnya wajib, karena Bismillah termasuk daripada ayat surat Al-Fatihah. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, ada Bismillah berhukum sunnah. Kapan berhukum sunnah? Yang saya katakan tadi, setiap perkara yang dianggap penting menurut syariat. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Setiap amal perbuatan yang dianggap penting oleh syariat, seperti ngarang kitab, berangkat ke majelis, berangkat ke tempat pekerjaan dengan niat cari nafkah keluarga, ataupun yang lainnya, maka Bismillah didahulukan. Dan Bismillahnya ini hukumnya sunnah. Paham?
Yang ketiga, hukum bismillah berhukum mubah. Apa mubah? Boleh-boleh saja. Dibaca bismillah boleh, enggak dibaca bismillah. Kapan bismillah berhukum mubah? Kata beliau, ketika perkara-perkara yang dianggap mubah, seperti karena limata ingin makan dan makan yang akhir, seperti pindah barang, contohnya dari sini ke sini. Dan coba lihat kamera. Jadi lihat, ini barang, Anda bilang Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau pindah ke kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah hukumnya mubah, tidak sunnah, tidak juga haram. Boleh-boleh saja. Ini pakai Bismillah boleh, tidak pakai Bismillah boleh. Yang keempat, Bismillah berhukum makruh. Kapan itu? Ketika melakukan perbuatan makruh. Seperti mencabut uban, mencabut uban atau mencabut jenggot, sama-sama makruh. Jenggot dicabut, ya, cabut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Atau mencabut uban, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Di setiap perbuatan yang dianggap perbuatan itu makruh. Yang terakhir, hukum haram. Kapan Bismillah dikatakan haram? Ketika berbuat perbuatan yang haram. Mau minum minuman keras, Bismillahirrahmanirrahim, haram. Atau memgoda orang asli rumah ini, Bismillah dah, Bismillah dah haram. Ayo dapat tegak Bismillah, itu Bismillah dah haram. Jangan perbuatannya, Bismillahnya tidak haram. Itu daripada hukum basmalah yang 5. Ayuhal ikhwah, sekarang Bismillahirrahmanirrahim pertama biismi. Kita pelajari biismi. Biismi itu dengan nama. Bismi Allahi atau Allahu. Allah itu satu nama yang dinisbatkan kepada Sang Pencipta yang berhak mendapatkan segala kesempurnaan dan berhak menjauhkan dari segala kekurangan. Itu lafaz Allah, lafzul jalalah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, Ar-Rahmanir Rahim itu Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Badakoi, ianya mana kasih sayang ini ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab beda. Coba kita dengarkan. Kalau Ar-Rahman, Al-Mun'im bi jalailin ni'am, Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqaiqiha. Kalau Ar-Rahman itu pemberi nikmat dengan nikmat yang menyeluruh. Allah pemberi nikmat dengan nikmat yang menyeluruh. Adana, amin, diberi sehat dan Allah. Dori dikasih sehat sama Allah. Somat dikasih sehat sama Allah. Pemberi nikmat ini namanya adalah Ar-Rahman. Paham? Joni dan Allah bisa melihat. Joni diberi oleh Allah bisa bekerja. Tapi bisa bekerja. Nah, pemberian nikmat secara merata ini, mau muslim, mau kafir, itu nama zatnya adalah Ar-Rahman. Paham? Ya. Beda dengan Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Pemberi nikmat dengan terperinci. Padahal dari orang yang taklim di halakoh ini, saya paling pintar yang mana? Abdus Somad. Allah kasih kekuatan akal. Kedua, di antara halakoh taklim ini yang paling tajam pendengarannya adalah amin. Lah, pemberian nikmat yang khusus ini namanya sifat Ar-Rahim. Saya ulangi, pemberian nikmat yang khusus ini, orang itu khusus dengan kepandaiannya, dengan jeniusnya, dengan pandangannya yang tajam, semuanya itu namanya sifat Ar-Rahim. Paham? Jadi kalau Ar-Rahman itu pemberi nikmat secara menyeluruh, kafir, muslim dapat. Tapi kalau Ar-Rahim itu tertentu. Kadang orang kafir dikasih sama Allah jenius. Kadang juga muslim diberi juga jenius. Sudah. Pemberi yang khusus ini nikmat, pemberi nikmat yang khusus ini juga namanya sifat Ar-Rahim. Itu namanya Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u
Bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Ya. Kapan bismillah tadi itu dikatakan dijadikan permulaan? Kapan bismillah itu dijadikan permulaan? Kata ulama, selama tidak ada permulaan yang lain. Contohnya, ketika khutbah Jumat itu kan permulaannya bukan bismillah, tapi alhamdulillah kan, alhamdulillah itu. Nah, ketika syariat menjadikan permulaan itu permulaan bukan pakai bismillah dengan hamdalah, maka bismillah tidak lagi menjadi permulaan. Ayo lima bodoh. Masa khutbah bismillah, alhamdulillah, tidak ada. Karena memang permulaan khutbah itu disunnahkannya hamdalah. Paham? Satu. Kedua, bismillah bisa dijadikan permulaan selama tidak dijadikan zikir. Selama tidak dijadikan zikir. Kalau dijadikan zikir, maka bismillah bukan lagi permulaan. Contoh, dapat ijazah. Barang siapa yang membaca bismillah sebelum tidur 21 kali, maka aman dari fitnahnya Dajjal. Sebelum tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 21 kali sebelum tidur, maka aman dari fitnahnya Dajjal. Nah, kita mau memulai zikir tadi itu dengan bacaan bismillah. Tak bisa. Kenapa? Karena zikirnya juga berupa bismillah. Paham? Beda dengan sholawat. Anak kasih ijazah sholawat tibil kulub biar sehat. Ya sudah, ente mau mulai bacaan sholawat tadi itu berapa kali habis? 50 kali. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawai. Boleh. Karena zikirnya beda. Kalau zikirnya basmalah, maka tidak usah dimulai dengan bacaan basmalah. Paham? Ada abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali. Dan ini sekarang akan kita bahas masalah hukum hamdalah. Hukum hamdalah panjang lebar. Kita hukum bismillah tadi itu kita selesaikan dulu. Kemudian berapa banyak Allah memberikan kepada Al-Quran tadi itu beberapa keistimewaan. Jadi dikatakan Qalbul Quran surat Yasin. Intinya Al-Quran itu ada di surat Yasin. Dan inti surat Yasin tadi itu ada di bacaan bismillahnya. Dan inti bismillahnya tadi itu ada di bacaan bismi, di titiknya itu. Karena Allah memulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, itu menyeluruh untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim sunnah dilakukan ketika kita melakukan sesuatu yang dianggap penting oleh syariat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Fadhal. Afwan tadi tentang hukum baca bismillah, terkadang masih terjadi polemik di masyarakat hukum membaca bismillah sebelum. Bagaimana penjelasannya itu? Enggak dengar suara ini. Iya, di masyarakat terkadang masih terjadi polemik tentang hukum membaca bismillah sebelum sholat. Sebelum apa? Sunat? Sebelum sholat Ustaz. Oh, bagus. Sebelum sholat kan bagus. Bukan di dalam sholat kan? Mau sholat kan? Iya, sebelum misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri, misalkan begitu. Boleh, karena itu kan doa. Itu kan niat, melafazkan niat sesuatu yang dianggap penting oleh syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri boleh. Karena dianggap penting. Apapun yang dianggap penting oleh syariat, maka hukum sunnah, hukum basmalah, hukumnya sunnah. Syukron. Yang lain? Kalau tidak ada, Ana minta maaf sebelumnya, tidak bisa sampai selesai karena ada urusan mendadak dan persiapan seminar Idul Kurban yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Habib Jamal. Ya, kita akan membuat penyuluhan Idul Kurban di beberapa masjid. Dan rapatnya hari ini, siang ini. Dan itu mendadak baru dipastikan tadi jam 10-an. Yang penting kita istiqomah taklim. Karena minta mudah-mudahan apa yang sedikit bermanfaat. Terus
bisa diulang-ulangi itu. Apa namanya, nazaman Aqidatul Awam dengan lagu yang disepakati. Lagunya jangan rubah-rubah, malah cepat hafal. Ya, Saya tak gitu tahu ya. lagu lagi, Beb. Oh, antum bebas. Iki minta ajari amin sih, amin zaman sorana. Dori tak bisa. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah bil Qabul atau tulisul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Al-Fatihah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.